Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pengajian kita malam ini, malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan. Judulnya Al-Faslus Tsani fi Asraris Shaumi wa Syurutihil Batinah. Pasal yang kedua pada menjelaskan rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat puasa yang batin. Jadi syarat puasa itu ada syarat zahirnya, ada syarat batinnya. Gitu. Ini kita pelajarinya syarat zahir, syarat batin. Kalau ada pertanyaan ntar disimpan. I'lam anna shauma salasu darajatin, ketahui olehmu bahwa puasa itu 3 derajat. Rupanya puasa itu ada 3 tingkatannya deh, 3 macam. Kita pengen lihat kita masuk tingkatan yang keberapa. Nah, namanya begini. Yang pertama shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumu khususil khusus. Pertama namanya puasa umum, puasa biasa. Yang kedua puasa khusus, puasa spesial. Yang ketiga puasa khusus dan khusus. Apa namanya itu? Khusus, istimewa. Spesial banget. Itu puasa berarti ada 3. Ada puasa biasa, puasa umum, ada puasa spesial, ada yang sangat spesial kayak martabak. Ada martabak 2 telur biasa. Yang dibilang puasa khusus itu puasa apa? Ada ini, makanya dengar dulu. Ini 2 puasa spesial, telurnya 4. Ada puasa sangat spesial. Ada puasa 6 telurnya. Ada puasa itu. Nih Ada dengerin. super. Kan? Iya. Amma shaumul umum fawa kaful batni wal faraji an qada'i syahwah kama sabaqa tafsiluh. Adapun puasa umum, puasa biasa, yaitu menahan, menjaga perut dan kemaluan dari memenuhi hawa nafsu, sebagaimana telah dijelaskan di belakang. Rupanya udah di belakang. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Ya. Kalau orang udah gede, hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu puasa biasa rupanya. Itu puasa biasa. Ya, nggak makan, nggak minum doang. Udah. Kemudian wa amma shaumul khusus, bahwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawari anil asam. Nah, ini agak hebat. Yang kedua puasa khusus, yaitu bahwa kafus sam'i menjaga pandangan, menjaga pendengaran, wal basari menjaga mata, wal lisani menjaga lisah, wal yadi menjaga tangan, menjaga kaki, wa sairil jawarih menjaga seluruh anggota badan dari dosa. Nah, itu. Jadi puasa khusus itu di samping nggak makan, nggak minum, nggak mengganggu istri di siang hari, nah, juga menjaga pendengaran, penglihatan, lidah kita, tangan kita, kaki kita dari segala perbuatan dosa. Nah, itu puasa khusus. Nanti kita lihat tangan harus dijaga dari apa, mata dari apa. Itu deh. Ini yang ketiga. Wa amma shaumu khususil khusus, fa shaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyah wa kafi amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Nah, ini puasanya para nabi kayaknya. Adapun puasa khusus, sangat khusus, puasa istimewa banget, yaitu shaumul qalbi, puasa hati. Dia menjaga hati anil himamid daniyah, daripada keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah, wal afkarid dunyawiyah, daripada pikiran-pikiran duniawi. Sibuk mikirin, oh ini motor nggak ada nih lebaran besok. Ini baju baru belum ada nih. Ya, itu kagak dipikirin tuh. Menahan hati dari memikirkan yang urusan dunia, urusan-urusan yang sangat rendah, menjaga hati dari selain Allah Azza wa Jalla dengan seluruhnya. Jadi hatinya selalu ingat Allah, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kepada Allah. Nah, itu. Itu puasa yang sangat istimewa. Kalau martabak telurnya 12. Ya, kan? Wa yahsulul fitru fi hadzal shaumi bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir wa bil fikri fid dunya illa dunya turaduliddin fa inna dzalika min dzadil akhirah wa laisa minad dunya. Aduh, kawan. Dan hasillah oleh berbuka pada ini puasa tingkat ketiga tadi, itu dengan berpikir pada selain Allah, lupa kepada Allah sebentar saja, sudah dianggap membatalkan puasa. Kalau puasa yang ketiga ini, wa yahsulul fitru, dianggap sudah terbuka puasanya. Pada puasa tingkat ketiga ini dengan berpikir pada selain Allah, dia mikirin, lupa mikirin makanan sebentar. Waduh, apa ya entar? Mikirin es buah.
udah batal puasanya. Mau mikirin mainan kita ya? Sama. Jadi memikiri selain Allah, selain hari akhirat, berpikir tentang dunia, itu sudah batal puasanya. Kecuali dunia-dunia yang tujuannya untuk agama. Misalkan seorang ayah jadi nafkah itu. Mikirannya bukan dunia, nafkah kan dunia. Tapi mikirinnya ini beli menu ntar buat anak-anak di rumah buat buka puasa biar senang. Nah, nyenangin keluarga kan berpahala tuh. Nah, itu boleh, itu belum batal tuh. Nah, fa inna dzalika min dzadil akhirah, karena itu termasuk bekal akhirat, bukan bekal dunia. Walaysa minad dunia. Akhirat. Hatta qala arbabul qulub man taharakat himmatuhu bita'arufi fi naharihi bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yafturu alaihi kutibat alaihi khati'atun. Nah, ini sehingga arbabul qulub, orang-orang yang terang mata hatinya, golongan ketiga ini berkata, orang-orang yang bergerak niatnya, terpikirkan dalam hatinya untuk mengurusi di siang hari, untuk mengurusi menu berbuka. Ini pagi-pagi nih, mama ini bangun tidur pagi-pagi udah mikir ini gimana caranya buat berbuka ntar sore. Buah belewah belum ada, buah melon belum ada, misalkan buah apel belum ada. Ini dia berpikir untuk di siang hari, dia berpikir apa yang harus diadakan untuk menu berbuka di sore hari. Ya, ini kutibat alih hati atau ditulis satu kesalahan. Yang puasa tingkat ketiga ini itu kesalahan. Yang khusus istimewa banget. Ya. Jadi mereka nggak mikirin untuk berbuka. Ya kan? Kenapa dianggap satu kesalahan? Kalau di siang hari pagi-pagi kita udah mikirin menu buat buka. Kenapa? Fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillah azza wa jalla. Karena demikian itu disebabkan karena kurang percaya kepada karunia Allah. Kita merasa ini aduh, rezeki gimana ya? Makanya tadi orang nanya buka puasa nggak tahu. Misalkan, ya kan? Wa qillatil yakin bi rizqihil mau'ud, karena kurangnya keyakinan kita dengan rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah. Semua orang punya rezekinya. Kalau kita nggak punya rezeki lagi, kita meninggal. Kalau kita masih hidup pasti ada rezeki. Sore pasti ada menu buat berbuka. Paling kurang air putih mah ada. Ya kan? Tapi wahadir batul anbiya ini mama, ini tingkatannya para nabi. Ini rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini puasanya para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka kalau puasa aja, nggak mikirin menu berbuka, apa yang ketemu ya diminum, kalau apa yang ada dimakan. Kalau nggak ada puasa lagi. Kalau baru 5 menit doang. 5 menit doang. Oh, 10 menit bentar doang. Wala yatulu nadhuru fi tafsiliha qaulan walakin fi tahqiqiha amalan. Dan tidak panjanglah oleh membahas pada uraian-uraian puasa ini secara perkataan, tetapi pada memastikannya ini derajat secara amalan. Jadi puasa tingkat ketiga ini nggak banyak ngomong, nggak banyak penjelasannya, dia banyak amalannya. Yang penting dia beramal. Fa innahu iqbalu bi kunhil himmati 'ala Allah 'azza wa jalla wa sirafu an ghairillahi subhanahu wa talabbasa bi ma'na qoulihi 'azza wa jalla. Jadi puasa tingkatan ketiga ini dia menghadap seluruh tekadnya kepada Allah, enggak mikirin apa-apa. Khusus amalan kebaikan sepanjang hari. Ya kan? Berpaling dari selain Allah, enggak mikirin apa-apa. Enggak mikirin buat buka, enggak mikirin ini, enggak mikirin itu. Kayaknya ini orang hidup sendiri mah ya. Enggak punya anak dan istri ini sendiri, enggak mikirin apa-apa. Pokoknya udah ntar buka masih teguk air udah sah buat buka, udah gitu aja. Para nabi begitu. Jadi para nabi mengamalkan firman Allah, qulillah, katakan olehmu Allah, hanya Allah saja. Summa darhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkan mereka tenggelam dalam permainan mereka. Biarkan mereka tenggelam bermain dalam ketenggelaman mereka. Jadi kita kurma salah nggak beli. Pernah Buka pertama kurma aja, nggak usah menu ini menu itu. Bikin teh, udah. Ya, itu teh juga udah lumayan mah pakai gula. Tehnya pakai gula. Orang mah teh nggak ada gulanya ya. Teh hangat doang. Jadi yang penting gini. Kalau puasa tingkat pertama itu terlalu sepele, nggak makan doang. Orang kita dari pagi tidur aja bangun sore udah selesai kan? Berarti kita banyak dong puasanya. Bukan itu. Jadi kita ambil ini puasa tingkat kedua yang mantap. Di samping nggak makan nggak minum juga menjaga Puasa seluruh Ramadan ya? anggota badan. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi kita sekarang begini. Puasa Ramadan tinggal berapa itu? 2. Wa amma saumul khusus wa huwa saumus shalihin fa huwa kaful jawarih anil asami wa tamamu bi sittati umur. Ini penting. Adapun puasa khusus tadi. Puasa khusus itu tadi puasa orang soleh. Kalau puasa yang ketiga tadi itu puasa istimewa banget, puasa para nabi. Kalau puasa para nabi namanya puasa khususil khusus.
Khusus. Yang kedua puasa khusus spesial lah lumayan. Itu puasanya orang soleh. Semoga kita termasuk jadi orang soleh. Jadi puasa orang soleh itu caranya begini, kaful jawareh, jarihun jarihani jawareh, anggota badan. Menjaga segala anggota badan anil asami daripada dosa-dosa. Watamamuhu bisitati umurin. Sempurna puasa orang soleh, puasa yang model kedua ini dengan 6 cara. Kalau kita pengen puasa kita istimewa harus ada 6 cara. Caranya? Yang pertama, dengarin baik-baik. Yang pertama bukan ST yang pertama, bukan. Al-awwalu ghaddul basari. Yang pertama menjaga pandangan. Jaga mata. Jaga mata dalam arti bukan pakai kacamata. Bukan menjaga dari debu maksudnya di sini. Iya. Jadi pandangan mata dari manusia. Udah mulai paham nih. Jadi yang pertama kemana hilang? Ghaddul basari, menjaga pandangan. Waqafuhu anil ittisa'i fin nadri ila kulli ma yudhamu wa yukrah. Jadi menjaga, menahan pandangan kita dari terlalu boros. Apa namanya? Terlalu mengobral pandangan terhadap segala yang tercela yang tidak disukai oleh agama. Jaga mata. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah azza wajalla. Menjaga mata kita dari melihat kepada setiap hal yang bisa menyebabkan hati kita lalai, hati kita lupa kepada Allah. Nah itu, jaga mata. Jangan suka pergi ke rumah tetangga, lihat, aduh dia kayaknya ada motor baru tuh, bis. Dia ada mobil baru misalkan kan. Dia ada meja baru, sofa baru, jangan. Jadi jaga mata dari melihat setiap sesuatu yang bisa melalaikan kita dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu, jaga mata. Dan Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda begini. Kenapa kita harus menjaga mata sih? Maksudnya menjaga mata dari yang diharamkan. Karena kata Nabi, an-naduratu sahmun masmumun min sihami iblis. La'anahullah. Pandangan itu satu panah yang beracun daripada panah-panah iblis. Ternyata iblis punya panah beracun, yaitu pandangan. Ketika kita melihat kepada yang tidak boleh dilihat, itu seperti kita sedang melepaskan anak panah. Kita ambil busur, kita ambil anak panah, syuk kita lepas, kan nempel tuh. Mata kita ikut ke sana, hati kita ikut ke sana mengganggu. Nah, jadi pandangan itu kata Nabi satu panah beracun dari panah iblis. Semoga Allah mengutuknya iblis. Ya kan? Kemudian lanjutan lagi. Nah, hilang mah. Kacamata dibilang hilang. Faman tarakaha khaufan minallah atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Siapa saja yang meninggalkan melihat, maksudnya melihat yang haram tadi. Barang siapa yang meninggalkan pandangan tadi, meninggalkan melihat yang tidak boleh dilihat. Kenapa dia tidak meninggalkan pandangan terhadap yang haram? Karena takut kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kepadanya rasa manis dalam hati, manisnya iman. Dan kita belum tahu manisnya iman. Kalau manisnya mangga mungkin udah biasa lah. Manis iman kita belum tahu. Kenapa? Karena selama ini kita terlalu mengobral pandangan. Coba kita tahan pandangan sedikit. Lihat yang halal-halal saja. Itu dalam hati akan ada manisnya iman. Begitu Mami. Oh iya ya. Pandangan mata yang tadi Pandangan mata harus dikurangin dijaga ya. baik-baik. Ya, ngomong Bukan juga dikurangin. Dihilangin. Ngomong juga dihilangin. Jangan ngobrol yang tidak perlu. Nah, lanjutin. Warawa Jabir an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini penting nih pelajaran yang perlu ditulis ya. Telah meriwayatkan oleh sahabat Jabir daripada sahabat Anas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Nabi berkata, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa, Mas. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama al-kidbu, berbohong. Berbohong itu bisa membatalkan puasa. Ayo. Jangan sembarangan berbohong. Walaupun dalam dagang nggak boleh bohong, dalam ucapan antara suami nggak boleh bohong istri nggak boleh bohong. Nah, yang pertama Ya udah tahu. wal ghibatu, menggosip, ngomongin orang lain walaupun saudara sendiri. Nggak boleh kita ngomongin ini nggak boleh. Ngomongin keburukan di belakangnya. Oh di depannya boleh. Ghibah itu maksudnya kita ngomongin sesuatu yang dia nggak suka.
Apa kebaikan, apa keburukan, nggak apa-apa. Pokoknya kita ngomongin sesuatu di belakang dia, dimana kalau dia mendengar dia nggak suka, itu namanya riba. Kalau dengan dia suka ya? Nggak apa-apa. Nah, kan itu namanya muji ya. Mantap. Yang pertama berbohong, yang kedua menggosip, yang ketiga wan namimah, adu domba. Tahu adu domba? Tahu. Apa domba diambil diadu? Iya. Kan gitu adu domba. Berita yang ini dibawa sini, Ah. berita yang ini dibawa sini. Adik bilang ke kakak, aduh tadi abang Ajul ngomelin kakak. Ntar adik datang ke abang Ajul cupang. Nah, akhirnya mereka berantem. Itu namanya ngadu domba. Weh. Domba aja nggak cocok diadu apalagi orang. Makanya nggak boleh ngadu domba itu membatalkan puasa. Puasa. Kemudian al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kita diminta bersumpah oleh orang, kamu melihat ini. Kita nggak melihat, kita bilang melihat. Demi Allah ini saya melihat seperti ini. Nah, Kalau digini sumpah demi, kalau gitu ya. Gimana caranya? pokoknya sumpah palsu nggak boleh. Ya kan? Kemudian wan nadru bisyahwah. Ya, melihat dengan hawa nafsu. Melihat dengan hawa nafsu. Nah, berapa? Melihat motor orang. Kita pengen. Ya, batal nggak batal? Nggak ada. Cuma kalau ada duit beli. Nah, ini untuk orang dewasa. Melihat dengan hawa nafsu. Ya kan? Orang pacaran ini. Jadi, ini membatalkan puasa menurut sahabat Jabir. Benar-benar batal, bukan batal pahala doang. Batal puasa harus qadha lagi. Tapi kalau dalam pengamalan sehari-hari yang kita pelajari ini bukan membatalkan puasa tapi membatalkan pahala. Misalkan kita puasa tapi dalam puasa kita bohong. Itu pahalanya udah nggak ada. Udah buat orang lain. Walaupun puasanya sah. Kayak kerja nggak ada gaji gitu. Kerja dari pagi sampai sore tapi nggak digaji, itu percuma. Makanya jangan berbohong, jangan gosip, jangan namimah, ngadu domba, jangan sumpah palsu. Yang kedua, tadi ada berapa tadi biar puasa kita sempurna istimewa? Dana. Biar puasa kita puasa istimewa harus ada dan cara. Pertama jaga mata. Yang kedua, asani hifdul lisani anil hadayan wal kadbi wal ghaibati wal namimati wal fashi wal jafai wal khusumati wal marai wa ilzamuhu sukuta wa syighluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala tilawatul Quran. Fahadza shaumul lisan. Nah ini. Yang kedua baru puasa kita istimewa yaitu hifdzul lisan deh, menjaga lidah kita. Dari hadayan main-main, ucapan yang tidak berguna, omong kosong. Jaga lidah dari omong kosong, dari berdusta, wal ghaibah dari menggosip, wan namimah adu domba, wal fahsyi. Jaga lidah dari fahsyi, tahu fahsyi? Ucapan kotor jorok. Biasanya menyangkut dengan orang itu jorok. Wal jafa, omong kosong. Wal khusumah, berdebat. Jadi jangan pakai lidah untuk berdebat kalau pengen puasanya sempurna. Wa ilzamuhu sukut, kita paksa dia harus banyak diam. Diam menyibukkan lidah kita dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan lidah kita dengan zikir, baca Quran. Nah, gitu. Kalau main HP ya? Kalau dalam HP Quran ya nggak apa-apa. Kalau Ya, main tergantung. HP-nya game, bukan Quran. Itu berarti nggak sempurna, bukan puasa istimewa. Itu puasa tingkat pertama tadi. Tar dulu, Mak. Tar lagi. Nah, itu. Bukannya HP. Kalau pengen istimewa, jadi gunakan lidah baca Quran. Bulan puasa lah itu ini tangan, ya. Mak. Belum, ini lidah. Kalau HP nggak bisa main pakai lidah. HP nanti main pakai tangan. Jadi lidah ini gunakan zikir baca Quran. Nah. Ya Allah. Kemudian fahadza shaumul lisan. Yang ketiga, Dek. Jadi kan waqad qala Sofyan. Kenal Sofyan? Enggak. Sofyan Sauri. Oh, enggak. Nanti cari di Google. Sofyan Sauri. Ya kan? Sofyan Sauri berkata, al-ghibatu tufsidus shauma. Jadi menggibah, menggosip orang lain itu bisa merusak puasa. Bukan membatalkan pahalanya, memang puasa kita langsung rusak. Harus diganti pada hari yang lain. Kalau kita menggibah orang lain. Maka hati-hati kalau ngomong bulan puasa. Jangan ngomongin siapapun. Ya, mending kita ngomongin dari sendiri. Rawahu Bashar bin Haris anhu telah meriwayatkan Kalau oleh orang Bashar nggak bin tahu Haris ya? padanya Hasan Sauri ya. Kalau orang misalnya Belum tahu. kayak gini nih.
Harus tahu dulu, belajar. Makanya Kalau Dia dikasih tahu, benar-benar kalau nggak dikasih tahu. kalau dikasih tahu mana ada. kalau belum tahu, lihat channel Gundul Muntul. Gundul Mantul. Dia kan Ntar kalau ada. dia kan nggak kepikiran, dia kan nggak tahu aja ya. Kalau nggak tahu, Ya. kalau nggak tahu gimana itu? Makanya itulah kita Nggak apa-apa. musuh manusia sebenarnya kebodohan. Kebodohan itu musuh utama manusia. Kalau kita nggak tahu, kita banyak terjatuh ke dalam kesalahan karena kebodohan kita sendiri, nggak mau belajar, nggak mau membaca. Makanya ayat Quran yang pertama turun, Iqra. Iqra, bacalah. Wa ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Harus baca. Iqra. Wa ma ana biqari, kata Nabi, saya nggak bisa membaca ya Jibril. Iqra, bacalah. Apa yang harus saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Jadi membaca itu penting. Membaca itu perintah Allah. Salat itu perintah Allah. Puasa perintah Allah. Nah, kenapa kita melakukan perintah Allah yang lain? Perintah Allah yang pertama enggak kita lakukan. Membaca. Banyaklah membaca. Daripada membaca main game sekarang. Nah, Kebanyakan. itu aliran sesat. Udah. Kebanyakan sesat manusia itu. Aja tuh. Makanya makanya orang Cina tuh kaya dia, terlalu kaya dia. Terlalu canggih. Soalnya Dia kan bisa membunuh. teknologi dia. Rajin. Lanjut lagi. Rawa laisu an mujahid khoslatani yusidani siyama al-ghibat wal kidbu. Ini telah meriwayatkan oleh Imam Lis dari Mujahid. Ya kan? Kata beliau khoslatani yusidani siyam. Ada dua hal yang bisa merusak puasa. Yang pertama al-ghibah wal kidbu. Menggosip orang lain dan berbohong. Bohong nggak dibolehkan dalam agama. Nggak ada alasan untuk boleh. Oh, kalau untuk kebaikan? Nggak ada bohong untuk kebaikan. Bohong itu sendiri keburukan. Makanya ada. Apa contohnya bohong untuk kebaikan? Nggak ada, katanya itu ada. Nanti kita kecualikan. Itu mustasna. Ada istisna. Tapi secara umum bohong itu tidak ada baik. Bohong boleh itu dalam taktik peperangan. Kalau lagi Namanya taktik strategi perang. Masa kita kasih tahu ke musuh kita punya pasukan berapa, punya senjata apa aja? Ya kan? Itu beda lagi. Dah lanjut. Maka hati-hati, bohong itu merusak puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ini, innamas saumu junnah. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wa la yajhal wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun ya. Kata Nabi begini, kanyasanya puasa itu junnah, puasa itu benteng. Bila salah satu kamu berpuasa, kata Nabi, bila salah satu dari kamu berpuasa fala yarfas, maka dia jangan berkata kotor. Fala yarfas wala yajhal, jangan berkelakuan seperti kelakuan orang bodoh. Jangan berkelakuan seperti kelakuan orang bodoh, ngomong apa aja enggak mikirin dulu. Iseng tuh. Kalau iseng itu gimana ya? Wa ini muru'un qatalahu, jika seseorang memeranginya. Jika ada orang memerangi kita yang sedang Satu lagi. puasa. Au syatamahu. Misalkan ada orang yang mencela kita yang sedang berpuasa. Apa yang harus kita lakukan? Diam. Nggak bisa dibalik. Enggak. Diam ya. Ada seseorang yang mencela kita sementara kita sedang berpuasa. Kita bilang dalam hati kita, ini shaimun, aku ini berpuasa. Berarti aku harus menahan diri, nggak boleh membalas ucapan dia. Jadi diam dong. Nah diam. Dalam hati kita, ya Allah, kuatkanlah aku berpuasa ya Allah. Orang puasa kan nggak boleh membalas. Gitu. Wajah afil khabari. Ini ada satu cerita nih. Wajah afil khabari, datang dalam satu berita. Annam ra'ataini samata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang wanita berpuasa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhadahumal ju'u wal 'atshu min akhirin nahari. Jadi pas sudah sore hari, keduanya sangat lapar banget, haus banget. Dua orang wanita, enggak tahu cantik apa enggak. Pokoknya dua orang wanita berpuasa. Pas sore hari, Itu cantiknya, pikir banget. pas sore hari dia lapar Penting banget. wanita jangan cantik dulu. Ini cantik dulu yang dibahas. Enggak, maksudnya di sini enggak ada penjelasannya. Ya Imra'ataini. udah, tak cantik dah apa tadi? Dua orang wanita berpuasa pada masa Rasulullah. Kemudian pas sore hari lapar banget dan haus banget. Ya kan? Hatta kadata an tatlafa
hampir-hampir Bukan. pingsan. Oh, Hampir-hampir pingsan. lemah. Faba'asa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzanahu fil iftari. Kemudian dua orang wanita itu mengirim seorang utusan kepada Nabi. Kirim seorang utusan minta izin kepada Nabi untuk dibolehkan membuka puasa. boleh. Fa arsala ilaihi ma qadahan. Nabi justru mengirimkan satu mangkok kepada dua wanita tadi. Anak. Nabi mengirim kepada dua orang wanita tadi mangkok. Setiap wanita satu mangkok. Datang utusan minta izin kepada Nabi untuk berbuka karena haus dan lapar banget. Nabi bukan mengizinkan, justru Nabi kirim mangkok dua. Kasih tolong Ada kasih isinya. mangkok. Mangkok kosong. Kasih mangkok ke dua wanita tadi. Tujuannya? Ini dengerin makanya. Sesudah dikasih mangkok, apa yang harus dia lakukan? Isi pakai air. Jauh Pak. Kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada utusan tadi, kullahuma qi'a fihi ma akaltuma. Tolong wahai utusan, katakan kepada wanita tadi, muntahlah ke dalam mangkok ini apa yang telah kalian makan tadi. Ya Allah. Dia lapar banget. Kok disuruh muntah? Kayak suruh muntah. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman. Maka memuntahkan oleh salah satu keduanya setengahnya darah yang abyatan, darah segar. Walahman aridan, dan daging segar. Faqa'atil ukhra misla dzalik hatta mala'atahu. Mangkok Nabi kirim mangkoknya satu mangkok dikirim kepada dua orang wanita. Tolong katakan kepada hai orang yang bawa mangkok, katakan kepada wanita, muntahkan apa yang telah kalian makan tadi. Dimuntahkanlah oleh satu wanita tadi. Dimuntahkan daging segar, daging yang udah dimakan itu sama darah, separuh mangkok. Yang satu lagi juga separuh mangkok. Fa'ajaban nasu min dzalik. Heranlah semua manusia ketika itu, kenapa bisa? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda ketika itu, hatani shamata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma haramallahu ta'ala alaihima. Ini dua orang wanita ini, dia berpuasa dari apa yang Allah halalkan. Dia puasa dari apa yang Allah halalkan. Maksud puasa menahan diri dari yang Allah halalkan. Makan nasi kan halal, makan ayam, makan kambing segala macam. Kan dia puasa enggak makan yang halal. Tapi wa aftarata, dia berbuka terhadap apa yang Allah haramkan. Dia berbuka dengan yang haram. Maksudnya apa? Qa'adat ihdahuma ilal ukhra faja'ala yaktatabanin nasa. Dia salah satu wanita tadi datang kepada wanita temannya. Mulailah dia ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain, bla bla bla, bi bi bi, blu blu blu, bla bla bla, bi bi bi, blu blu blu. Yaktabanan nas. Keduanya menggosip orang lain. Fahadha ma akalata min luhumihim. Ini kata Nabi, yang dalam mangkok ini, inilah daging mereka yang kalian makan. Emang bukan makan langsung orangnya dimakannya, Ya. memakan kehormatannya, Ya. ya kan? Daging orang itu ya. Memakan kehormatan orang lain. Yang ngomongin orang kan makan kehormatan orang lain. Orang kita Tapi ini mungkin keajaiban kali ya pada masa Nabi, jadi nyata seolah-olah seperti makan daging saudara. Jadi ketika kita ngomongin orang lain, Boleh. seperti makan daging dia, daging saudara sendiri ya. ya kan? Tuh. Ngeri juga. Udah jam berapa? Baru 2. Ayah itu apa ya Maya? Dia jamnya di situ. Itu habis satu hari. Udah. Lagi. Baru 2. Ada 6 hal yang membuat puasa kita sempurna. Ini baru 2. Bisa aja. Udah 28 menit. 55. Hmm? Jam 16.55. Yang ketiga satu lagi ya. Hmm. Nanti lanjutan lagi sahur. Nah, yang ketiga mana hilang mulu? Ngeri juga. Asalisu kafu sam'i anil isra'i ila kulli makruhin. Dek. Yang ketiga, biar puasa kita sempurna, kafu sam'i. Menjaga pendengaran kita anil isra, dari mendengar kepada setiap hal yang tidak disukai agama. Hal-hal yang tidak boleh didengar apa? Itu kita jaga, kita sumbat kuping kita. Ambil handset, tutup. Jangan dengar dari HP. Suara dari luar nggak boleh didengar, suara dari dalam HP juga nggak boleh didengar yang jelek-jelek. Kalau yang bagus-bagus boleh. Oh, lagu? Nggak boleh mendengar kepada setiap yang dibenci dalam agama. Li'anna kullama haruma qauluhu haruma isra'u ilaihi. Setiap hal yang haram dikatakan, haram didengarkan. Gosip haram nggak?
Haram. Berarti mendengar gosip juga Haram. ngegosip haram. Ngedengar gosip. Haram. Setiap sesuatu yang haram diucap, haram didengar. Makanya jangan jaga lidah. Oh, ini bukan lidah, kuping. Jaga kuping. Jangan dengar omongan. Kalau orang lagi ngegosip, kita datang, kita pergi, jangan ikutan. Nah, karena itu, walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami wa akili suti. Jadi Allah menyamakan antara orang yang mendengar gosip dengan orang yang makan yang haram. Allah samakan dalam Al-Qur'an. Firman Allah, qala ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lisuti. Mereka itu mendengar kebohongan dan memakan yang haram. Wa qala 'azza wa jalla laula yanhahum rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al-ismu wa aqluhum as-suhti. Laula yanhahum rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al-ismi wa aqlihim as-suhti. Mengapa tidak melarang mereka oleh para pendeta dari ucapan mereka, ucapan dosa dan makan mereka akan yang haram. Jadi makan yang haram sama dosanya dengan mendengarkan kebohongan. Fasukutu alal ghibah haramun. Diam terhadap gosip juga haram. Ngerti nggak diam terhadap gosip? Teman kita ngegosip, kita diam ngedengerin. Maka kita nggak ikut ngegosip, diam ngedengar doang. Dalam hati kita, iya, benar juga. Sama juga. Sama juga kayak gosip. Sama. Qala ta'ala innakum idam misluhu. Kamu itu sama seperti mereka. Jadi Nabi juga berkata al-mughtab wal mustami' syarikani fil ismi. Orang yang menggosip dan orang yang mendengar gosip sama-sama berdosa. Yang ketiga dulu sampai di sini dulu. Besok lanjutin 3 lagi. Haus. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.